Ada pertanyaan dari orang tua, bagaimana cara bagi kurung 3 angka dalam satu bilangan kepada satu angka dengan langkah yang mudah menggunakan membilang loncat. Maka kita coba memberikan jawaban. Mohon disimak semuanya. Kita ambil contoh soal yang 2 angka dulu. Kita ambil contoh soal yang 2 angka dulu. Contoh soalnya 96 dibagi 2. Ini langkahnya sudah sangat paham ya. Kalau guru-guru pasti sudah paham. Tapi bagaimana menjelaskan di situasi kita belajar tidak ada tatap muka, maka otomatis kita harus menjelaskan ulang supaya orang tua bisa terbantu di rumah dalam membelajarkan bagi kurung kepada putra-putrinya. Maka langkah yang pertama kita beri garis pembatas dulu. Selalu dilihat di sini angkanya itu ada satuan dan puluhan, di mana bilangannya adalah 96 dibagi dengan 2. Yang dibagi pertama kali adalah bilangan yang terdepan. Yang terdepan artinya yang ini. Yang terdepan ini merupakan bilangan puluhan. Angkanya adalah 9. 9 dengan 2 lebih besar mana? Maka otomatis 9 akan bisa dibagi 2. Membilang loncat berapa yang kita gunakan? Membilang loncat 2 melebihi angka berapa? 9. Kita lihat. 2, 4, 6, 8, 10. Ini berapa? 9. Ini berapa? 10. Berarti sudah lebih. Coret. Hitung ada berapa baris di atas coretan. 1, 2, 3, 4. Simpan angka 4-nya di atas. Di atas coretannya ada angka berapa? 8. Pindahkan ke bawah angka 9. Sekarang dikurangi. 9 dikurangi 8, 1 turunkan. Jadi berapa? Lanjutkan membilang loncat 2-nya sampai menemukan angka yang cocok. Yuk, 12, 14, 16. Ini sudah cocok. Lingkari 2 kali, tanda pekerjaan sudah selesai. Hitung ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naikkan 8-nya ke atas, hasil kalinya simpan di bawahnya, dikurangi, habis. Berarti sudah selesai. Maka 96 dibagi 2 sama dengan 48. Mudah ya ini ya. Kita lanjut ke 3 angka satu bilangan. Apa bedanya angka dengan bilangan? Kadang-kala kita pun lupa menjelaskan kepada anak-anak. Kalau angka itu tulisan-tulisan yang berhubungan dengan berhitung. Bilangan adalah satu kesatuan angka membentuk bilangan berapa? 1, 2, 3. Angka 1, angka 2, angka 3. Digabungkan menjadi bilangan berapa? 123. Oke. Yuk kita coba yang 3 angka. 125 kita bagi dengan 5. Berarti kita butuh membilang loncat berapa? Membilang loncat 5. Kita beri garis dulu pembatasnya untuk nanti membilang loncat di pinggirnya. Kita lihat dulu angkanya. Satuannya, puluhannya, ratusannya 1. Angka yang terdepan adalah angka 1. Dibagi berapa? 1 dengan 5 lebih besar mana? Bisakah 1 dibagi 5? Untuk anak kelas 2 belum bisa karena belum belajar pecahan desimal. Maka angka 1 tidak bisa dibagi 5, langsung ambil 2 angka. Jadi berapa? 12. Membilang loncat berapa? Melebihi berapa? 12. Oke. 5, 10, 15. Ini berapa? 12. Ini berapa? 15. Sudah apa? Sudah lebih. Coret 15-nya. Hitung ada berapa baris di atasnya? 1, 2. Simpan ke atas. Di atas coretannya angka berapa? 10. Simpan di bawah angka 12 menjadi 10 di situ. Kita kurangi. 2 kurangi 0, 2. 1 kurangi 1, habis. Turunkan angka berapa? 5.
Berarti tadi berapa tuh bilangannya? 25. Lanjutkan membilang loncatnya sampai ketemu bilangan yang cocok. 20, 25. Sudah cocok kan? Lingkari 2 kali, tanda pekerjaan sudah selesai. Maka hasilnya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. simpan di sini 5. Berapa hasil kalinya? Simpan di bawah, kemudian dikurangi. Maka 125 dibagi 5 sama dengan 25. Tarik nafas dulu. Bayangkan ketika kita harus menjelaskan ini kepada anak-anak. Berempatilah kita seandainya kita adalah ibu yang harus mengajar anaknya di rumah. Menemukan soal seperti ini, kalau tidak ada langkah yang mudah pengerjaannya, maka mungkin akan kesulitan sehingga yang terjadi apa? Pembelajaran di rumahnya tidak lagi menarik, malah justru mungkin membuat anak bosan. Kadang-kala mungkin anak jadi marah dan ujung-ujungnya anak tidak lagi bergairah untuk melakukan pembelajaran. Tapi diharapkan dengan pembelajaran matematika yang mudah seperti ini, diharapkan anak-anak bisa memahami dan orang tuanya juga bisa menjelaskan dengan langkah yang benar, tidak membuat anak malah tambah bingung. Mungkin itu ya, dan insya Allah orang tua SDN 244 Guru Minda itu atensinya luar biasa, keinginan untuk membelajarkan anaknya luar biasa. Jadi ketika kita menuntunnya dari sekolah dengan cara apapun yang bisa kita lakukan, insya Allah mereka akan mengerjakannya dengan baik di rumah. Oke, sekarang kita coba satu soal. Yang ini tadi membilang loncat, untuk bilangan yang 2 tadi sudah 2 angka sudah, yang 3 angka kita coba dengan soal yang lain. Siap untuk mencoba mengerjakan ini ibu-ibu guru dan bapak guru? Coba bayangkan nanti sesulit apa ketika orang tua harus menjelaskan. Kalau kita tidak menemukan kesulitan, belum tentu orang tua menemukan kesulitan. Kalau kita sendiri menemukan kesulitan, mungkin orang tua akan jauh lebih sulit. Yuk kita coba ya. Dengan 136 dibagi 2. Karena ini masih anak kelas 2, jadi kita berikan saja dulu yang mudah. Ketika yang mudah dia sudah paham, baru meningkat angkanya ke yang lebih sulit lagi. Maka kita beri lagi tanda garis. Ditanya dulu ke anak-anak, satuannya 6, puluhannya, ratusannya 1. Maka ini bilangannya 136. Yang mana yang terlebih dahulu harus dibagi? 1. Bisakah dibagi 2? Tidak. Maka langsung ambil 2 angka, yaitu 13. Membilang loncat berapa? 2. Melebihi angka berapa? 13. Maka di sini kita buat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sudah apa ini? Sudah lebih dicoret. Hitung ada berapa baris di atas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simpan di mana 6-nya? Simpan di atas. Lingkari di atas coretan angka berapa? Simpan di mana? Di bawah 13. Di sini ya, dikurangi. 3 dikurangi 2, 1. 1 dikurang 1, habis. Turunkan angka berapa? Muncullah bilangan 16. Lanjutkan membilang loncatnya kalau belum ketemu. Kalau sudah ada, kita tinggal gunakan yang sudah ada. Karena belum ada, maka kita tambah lagi 14, 16. Sudah ketemu? Cocok, berarti lingkari 2 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simpan di mana 8-nya? Di atas. 16-nya disimpan di bawah 16. Dikurangi jadi habis. Maka 136 dibagi 2 sama dengan 68. Ini baru bilangan 3 angka dengan 1 angka dan angkanya yang cenderung mudah. Nanti akan ketemu di mana bilangan di dalamnya angkanya bertambah dan yang dibaginya juga bukan 1 angka tapi 2 angka. Tapi mungkin pelan-pelan saja, tidak langsung kita ajarkan yang 2 angka yang dibaginya. Cukup seperti ini saja dulu, bilangan 3 angka kepada 2 angka. Sekarang saya minta buatkan 1 soal di mana bilangannya 3 angka dan akan dibagi kepada 1 angka dan tidak 2. Mungkin akan dibaginya ke angka 4 atau ke angka 6 atau ke angka 7, tidak kepada 2 dan 5. Tolong bantukan membuat soal
Dan siapa nanti yang sudah dapat soalnya silahkan kerjakan di papan tulis. Silahkan. Yang tidak orang tua di rumah harus menyiapkan soal. Mau pakai yang dari buku agak susah. Neng Ida dibuka di modulnya, Neng Ida coba lihat di modulnya ada contoh soal seperti apa yang untuk kelas 2. Bilangan 3 angka dibagi kepada satu. Kita tahu ya ketika akan membuat soal bagi guru, maka kita membuat pertanyaan dulu. Betul tidak? Orang tua paham tidak? Mungkin ada yang paham, ada yang tidak. Maka kita... Ada soal 312 dibagi 6. Kita buat dulu garis pembatasnya. Lihat di sini mana satuannya? Itu ya 2. Ratusannya, puluhannya 1. Ratusannya 3. Nah, sekarang di sini lihat 3 dibagi 6 tuh 3 dengan 6 lebih besar mana? 6. Jadi tidak bisa ya. Jadi harus 2 angka. Nah, di sini berarti membilang loncatnya loncat berapa? 6. Di sini berarti berapa? 6, 12, 18, kemudian 24, 30, 3. Di sini 31 berarti artinya lebih, coret. Lihat ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya simpan di mana? Di atas. 6 dikali 5 berarti ini hasilnya berapa? 30. 31 dikurangi 30 1 ya. Ini sisanya berarti 2. Lihat lagi. Di sini ada berapa? Ada angka 12? Ada. Baris kedua kita lingkari 2 kali, artinya pekerjaan sudah selesai. Simpannya di mana? Di atas. 2. 6 kali 2 12. Oke. Saat penyampaian tadi caranya Bu Dewi dengan caranya saya, mungkin dalam kalimat, dalam cara akan ada sedikit perbedaan. Tapi yang penting penggunaan membilang loncatnya tidak sampai salah. Oke. Ketika menanyakan misalkan tadi 31 dibagi 6 dapatnya, kita ketemu dengan 36 dicoret, berarti dapat berapa baris? 5, simpan di atas. Nih berarti hasil kalinya tidak usah ditanya lagi, tinggal pindahkan saja di atas coretan ke sini, itu boleh. Tapi kalau ditanya 6 kali 5 berapa? 30, anak pun pasti bisa. Jadi ada sedikit perbedaan cara, tidak apa-apa, yang penting intinya kenapa menggunakan membilang loncat untuk membantu pembagian supaya anak-anak mudah mencari berapa hasil, tidak diawang-awang, tidak dibayangkan. Ketika nanti mereka sudah bisa tanpa membilang loncat lagi, boleh. Dengan catatan tidak ada kekeliruan. Mungkin itu. Sekarang kita coba lagi angka di mana angkanya jauh lebih besar dari ini. Kita coba yang 4 angka sekalian. Mau dicoba yang 4 angka? Kita coba 4 angka. Kita hapus dulu yang ini. Kita coba angkanya 2375 dibagi 5. Seberapa mudah ini? Yuk. Kita perhatikan. Untuk anak kelas 2 ini tidak dibacakan berapa bilangannya kalau mereka sudah siap ke sini. Kalau belum siap jangan dipaksakan. Tapi ini akan berjalan seiring mereka mempelajari dari 2 angka, ke 3 angka, ke 4 angka. Mereka tidak jadi beban. Mereka akan menganggapnya sebuah permainan saja, asal menuntunnya harus benar. Kita ambil contoh ini. Perhatikan, satuannya, puluhannya, ratusannya, berarti yang paling depan adalah ribuan. Ini sudah ribuan ternyata, padahal anak kelas 2 belum belajar sampai ribuan, 2000 belum. Tapi kalau mereka langkah dengan 2 angka, dengan 3 angka, pasti dengan 4 angka pun akan bisa. Langkahnya sama kok seperti tadi. Kita lihat dulu. Paling depan angkanya 2 di posisi ribuan. Tanya, 2 dengan 5 lebih besar mana? 5. Bisakah 2 dibagi 5? Anak-anak kelas 2 akan menjawabnya tidak. Maka langsung ambil 2 angka menjadi 12.
23. Kita membilang loncat berapa? 5. Maka kita membilang loncatnya di sini 5, 10, 15, 20, 25. Ini berapa? Ini berapa? Sudah apa? Dah lebih. Coret. Hitung dapat berapa baris? 1, 2, 3, 4. Simpan di mana 4-nya? Di atas. Di atas coretan angka berapa? Lingkari. Pindahkan kemana? Ke bawah 23. Nah, di situ ya. Pengurangannya supaya anak tidak kaget, bukan 23 dikurang 20, tapi di sini dulu. 3 kurangi 0, 3. 2 kurangi 2, habis. Kalau habis cukup dengan titik saja. Turunkan angka berapa tuh? 7. Jadi berapa bilangannya? 37. Dilanjutkan membilang loncatnya melebihi 37. Maka tadi 25 tambah 5 jadi tambah 5 jadi ini berapa? Ini berapa? Sudah apa? Lebih. Coret. Di atas coretan kita hitung dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7 baris. 7-nya simpan di mana? Di atas. Di atas coretannya angka berapa? Pindahkan kemana? Ke bawah 37. 35. Kurangi. 7 kurangi 5 2. 3 kurangi 3 habis. Turunkan angka berapa? 5. Jadi bilangan berapa tuh? Ada nggak angka 25 di sini? Bilangan. Nah, ini cocok dan tidak ada langkah yang harus dikerjakan lagi. Sudah selesai. Lingkari 2 kali. Hitung lagi dari atas. 1, 2, 3, 4, 5. Simpan di mana 5-nya? Di atas. Di bawahnya simpan angka berapa? 25. 5 kurangi 5 habis, 2 kurangi 2 pun habis. Selesai sudah. Langkahnya tetap begitu-begitu juga. Sampai nanti angka 7 angka 8 angka tetap seperti ini. Jadi kuncinya ada di mana? Di membilang loncatnya betul-betul dimanfaatkan dengan langkah yang tidak boleh salah. Karena ketika langkahnya salah maka akan terjadi kekeliruan dan membuat anak menjadi pusing. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sekali lagi kita sedang berempati andai kita menjadi orang tua di rumah yang harus mengajarkan anak tentang bagi kurung. Pemahaman pembagiannya sudah menggunakan konsep pembagian adalah pengurangan berulang. Ketika pembagiannya masuk ke angka yang lebih besar tidak mungkin pengurangan berulang terus. 2375 dikurangi 55 berapa lama selesainya? Maka dibantukan dengan bagi kurung. Kenapa sudah 4 angka untuk kelas 2? Ini hanya memberi gambaran bahwa berapapun nanti angka dalam bilangan itu kalau menggunakan metodenya benar maka tidak ada pekerjaan yang sulit bagi anak, tapi lakukan pelan-pelan. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.